Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Saferi Munandar. NPM saya 2057051. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 mata kuliah pengantar organisasi komputer. Mungkin langsung saja saya jelaskan mengenai tugas 2. Jadi yang pertama adalah penjelasan konsep pemrograman. Pemrograman tersebut juga merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksinya tersebut menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Konsep dasar dari pemrograman itu pada umumnya adalah penggunaan IPO, itu disebut atau singkatan dari input, proses, output. Kemudian konsepnya itu kembali lebih berkembang jadi sebagai berikut. Yang pertama adalah originating, berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah itu dikumpulkan dan dilakukan proses input. Kemudian input, pada input ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui peralatan inputnya. Setelah itu adalah proses. Nah, pada tahap proses ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinputkan, berupa proses menghitung, membanding, mengurutkan, mengklarifikasikan, mengendalikan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di storage. Dan kemudian adalah output, merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi seperti monitor, speaker, dan sebagainya. Kemudian adalah distribution atau distribusi. Tahap distribution ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi tersebut. Kemudian storage-nya. Tahap storage merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nantinya juga dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Dan yang terakhir adalah data. Data ini merupakan bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi sehingga dapat dipergunakan oleh user atau pemakai. Kemudian adalah eksekusi program. Penjelasan umumnya, eksekusi program itu adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya dengan cara mengambil pengolahan instruksi dengan langkah, yaitu instruksi baca CPU dari memori dan CPU mengeksekusi setiap instruksi tersebut. Untuk contoh eksekusi programnya terdapat seperti pada gambar berikut, yaitu pada step 1, step hingga step 6-nya. Dari contoh eksekusi program di sini dapat saya jelaskan bahwa terdapat pengambilan atau fetch instruksi ADD, membaca isi lokasi memori A ke dalam prosesor, membaca isi lokasi memori B ke dalam prosesor. Agar si A ini tidak kehilangan prosesor, harus memiliki setidaknya 2 buah register untuk menyimpan nilai memori disband di akumulator tunggal. Menambahkan kedua nilainya, menuliskan hasilnya dari prosesor ke lokasi memori A. Kemudian untuk bagian-bagian pada gambar tersebut yang ada itu adalah seperti program counter atau PC, instruction register atau IR, dan akumulator atau AC. PC atau program counter itu adalah prosesor yang di dalamnya terdapat alamat instruksi yang sedang dieksekusi pada waktu itu.
Jadi program counter juga dapat menyimpan register yang menunjukkan ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dijalankan. Untuk instruction register itu merupakan tempat untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. Sedangkan kalau akumulator itu merupakan register penyimpanan sementara operan dan hasil operasi ALU-nya. Kemudian adalah pengelompokan jenis operasi set instruksi. Set instruksi atau instruction set itu adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dipahami oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor, dan umumnya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, ya seperti kali 86, kali 64, dan lain sebagainya. Pengelompokan jenis operasi set instruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Yang kedua adalah data storage memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Nah, penyimpanan data komputer itu menyediakan salah satu dari 3 fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Yang ketiga adalah data movement input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau membackup data-data dari database yang berupa data atau indeks atau grant, skema, dan lain-lainnya ke tempat yang baru. Nah, tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau untuk melakukan backup data. Nah, kemudian yang keempat adalah control, test, and branch instruction. Unit kendali atau control unit ini adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit, dan di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai tugas 2 mata kuliah pengantar organisasi komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.